bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini lanjutan dari kajian kita sebelumnya masih bicara tentang ridha bil qada, ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita pengen perjelas lagi bahwa ada yang namanya ridha, ada yang namanya ikhlas. Kalau ridha ya, menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang diberikan Allah kita terima. Itu disebut dengan ridha. Kalau ikhlas, ikhlas memberi. Ketika kita beramal, ketika kita beribadah, kita berikan kepada Allah secara tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Jadi beda ridha dengan ikhlas. Ridha atas pemberian Allah, ikhlas beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal yang berbeda. Maka dijadikan beda bab atau beda fasal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ulang sedikit tentang ridha yang diucapkan oleh Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq dalam kitab Hidayatus Salikin. Beliau menyebutkan, "Laisa ridha an la yuhissa bil bala, innama ridha an la ya'tarid al-hukmi wal qada." Tidak disyaratkan pada keridhaan itu tidak merasa kesakitan ketika diberi bala, ketika diberi cobaan. Bukan berarti waktu kita diberi sama Allah mungkin bentuknya penyakit, hal yang tidak mengenakan bagi kita, terus kita rasain sakitnya, terasa di kita. Kalau lagi pusing ya pusing ya, kalau kakinya asam urat ya kerasa asam urat. Apakah itu bagian daripada ridho atau enggak ketika kita ngerasain sakit? Kata beliau, kalau kita merasa sakit aja ya, itu masih dianggap ridho ya, kita rasain sakitnya. Yang enggak ridho itu apa? Ketika kita menyebutkan bahwa kenapa Allah kasih sakit ini, nah itu enggak ridho. Seperti bertanya, kenapa lah? Ini sering kadang mungkin ibu-ibu, kenapa lah nak kau yang sakit? Itu namanya apa? Tidak ridho. Padahal sudah diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sakit aja ya ditanggung rasa sakitnya, dirasain rasa sakitnya, tapi tidak melawan atas ketentuan yang Allah beri. Kalau kita melawan, tidak terima, itu baru namanya tidak ridho. Tapi kalau merasakan rasa sakitnya, kita apa? Kita tanggung rasa sakitnya, itu masih dianggap ridho. Rasain aja gitu. Nah, nikmatin. Kalau nikmatin itu susah ya. Kalau ngerasain bisa. Kalau nikmatin susah. Ada orang yang nikmat rasa sakitnya, kok bisa nikmat rasa sakit? Ya. Tapi kalau seseorang yang sudah cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia sebutkan nama Allah, maka sakit itu gak kerasa. Ya. Zaman dulu pernah kita dengar seorang, masya Allah, yang dia ini kalau kita sebut itu mungkin amputasi lah namanya sekarang, kakinya mau dipotong. Tadi apa? Boleh kamu potong kaki saya, tapi tunggu saya berzikir, tunggu saya zikir baru potong. Masya Allah, setelah beliau dijanjikan harinya, kemudian berpikir dia kepada Allah, kemudian kakinya dipotong dan dia nggak merasain sakit. Tiba-tiba udah selesai potongannya. Masya Allah, itu udah cinta betul. Jadi rasa sakit udah nggak kerasa. Nah, ini bisa kita dapatkan, bisa kita hasilkan kalau seandainya kita sudah ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguhnya ridha itu tidak ya menyangkal atas hukum Allah. Itu yang nggak boleh menyangkal. Apa namanya kalau kita bilang tuh tidak terima. Ridha itu tidak terima, tidak senang,
kenapa lah anak yang sakit? Harusnya mama aja yang sakit. Nah itu nggak terima juga. Nggak boleh kita ngomong gitu. Allah udah tentukan sakit itu di mana. Allah udah tentukan seseorang yang sakit. Ya. Dan hati-hati untuk ibu-ibu yang mungkin suka bilang apa? Kalau bisa penyakitnya pindah ke mama aja. Wah itu bahaya ya. Nggak boleh. Sakit kok dipinta. Enaknya tuh kita sehat semua. Sehat semua. Ya Allah, nah mudah-mudahan kau sehat, mama pun sehat. Kita pun kalau pas menerima sakit juga kadang ngeluh juga kan akhirnya. Kalau seandainya Allah pindahkan penyakit itu ke kita gimana? Repot. Kalau kita yang sakit, serumah yang sakit. Gitu kan Bu? Apalagi ibu-ibu kalau udah sakit, Allahu Akbar, rumah udah kayak Allah Akbar ya. Paham maksudnya? Jadi ibu-ibu ya pengennya sehat, tapi kalau udah sakit mau diapakan? Berarti sudah takdir atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau terima. Dan qada dari Allah Subhanahu wa taala itu ridha akan segalanya. Kemudian ya, ini ketahui olehmu, jadi catatan kita malam ini ya, bahwasanya tidak lazim daripada ridha akan hukum Allah dan ketentuan Allah itu ridha kepada maksiat. Senang kepada maksiat, senang kepada kekafiran, senang kepada ya hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Misal contoh seseorang pencuri. Dia terus mencuri. Kemudian dia bilang, "Saya ini ustaz jadi pencuri karena ketentuan Allah dan saya ridho." Saya terima, benar nggak ridho kayak gini? Gitu loh. Itu yang perlu kita jadi catatan. Benar nggak ridho seperti itu? Kan kemaksiatan itu banyak. Kemaksiatan itu apa? Kemaksiatan apapun yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Entah itu mencuri. 6 dosa besar yang disebutkan Nabi SAW. Salah satunya riba, syirik kepada Allah, ya kan? Durhaka kepada orang tua, bunuh diri atau bunuh orang lain, dosa-dosa besar, meninggalkan sholat. Ya, orang yang meninggalkan sholat juga mungkin ngomong gitu juga. Saya ini Ustaz udah takdir aja saya. Makanya saya nggak sholat. Takdir saya ini bukan orang yang rajin sholat. Takdir saya ini ya orang maksiat. Apa benar kayak gitu? Ya, Syekh lagi ngajarin kita, guru kita lagi ngajarin kita. Karena bagi segala maksiat dan kekufuran itu dua jalan, satu jalan kepada Allah, yaitu sekira-kira kufur dan maksiat itu jadi daripada qada dan qadarnya, dan daripada iradah Allah Subhanahu wa taala dan masyiahnya, maka wajib atas kita ridho akan jalan ini. Masya Allah ya. Ini agak sulit nih kata-kata yang bisa diterima. Oke, kita permudah bahasa. Ini jadi catatan penting. Ridha Allah itu sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Ridha Allah itu sejalan dengan perintah Allah. Itu namanya ridha yang benar. Jangan salah paham nanti. Kalau seandainya kita memahami ridha secara umum, ikhlas saja, apa yang dikasih Allah ikhlas saja, terima saja, ini salah nanti takutnya. Ketika kita maksiat, akhirnya kita ridho, salah jalan kita. Sedangkan Allah membenci kemaksiatan, membenci kekufuran. Maka dari itu, ridho yang benar adalah ridho yang sejalan dengan perintah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ridho yang benar gimana? Ya, contoh kita ya disuruh Allah sholat dan kita kerjakan sholat. Kita terima ketentuan Allah ini. Dengan senang hati, dengan bahagia kita kerjakan. Ini berarti kita melaksanakan ridho yang sesuai dengan perintah Allah. Tapi kalau seandainya kita melaksanakan kemaksiatan, apa contohnya tadi mencuri? Mencuri Allah perintahkan apa tidak? Tidak ada Allah merintahkan mencuri. Bahkan Allah melarang mencuri. Berarti ridho yang benar apa? Ridho yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar. Ya, jangan sampai nanti kita berpikir keburukan ya boleh dilakukan.
Ya, karena apa? Karena ini udah ketentuan Allah, nggak bisa. Kita harus keluar daripada keburukan, karena keluar dari keburukan adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh. Ya, Allah suruh apa? Tinggalkan maksiat. Tinggalkan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar. Ya. Itulah yang benar. Dan satu kepada hambanya, yaitu sekira-kira maksiat dan kafir itu sifat bagi hambanya, maka atas jalan ini tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ridha akan kekufuran ataupun ridha dengan kemaksiatan. Seperti firman Allah, innallaha la yarda li'ibadihi al-kufra. Sesungguhnya Allah tidak akan ridha kepada hambanya yang kufur. Berarti orang yang tidak Islam misalnya, ya kan? Kalau seandainya kita kasih ilmu ridho ke orang kafir misalnya, ya, orang kafir paling bilang apa? Ya saya ikhlas saja, terima saja atas ketentuan Allah. Karena kafir ini kan ketentuan Allah, dia bilang gitu. Kalau seandainya ilmu ridho yang tidak benar tadi disampaikan kepada orang kafir, sampai mati dia akan kafir dan dia tidak akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang benar apa? Tinggalkan kekufuran, ya, karena Allah tidak ridho dengan kekufuran. Karena ridhonya Allah sesuai dengan perintah. Jadi, ya, kita ada pembelaan sekarang. Kalau seandainya ada pencuri yang ngomong sama kita, kamu jangan tegak saya mencuri, karena ini udah ketentuan Allah. Karena Allah nggak ada yang menyuruh mencuri, kan? Berzina, naudzubillah, nggak boleh juga. Judi, insya Allah. Ini sekarang lagi ramai di judi. Kemarin gubernur sampai beri nasihat untuk, ya, khutbah tentang judi online. Masya Allah. Saya judi online ini karena ketentuan Allah, yang nggak bisa. Nggak bisa. Allah senang nggak dengan judi online itu? Judi online ini, masya Allah, inilah ya. Kalau kita lihat perkembangan zaman, di kampung saya udah masuk wifi, ya. Di kampung saya jauh dari jalannya aja jelek, tapi udah masuk aja wifi. Artinya, ya, keburukan itu bisa saja kemana-mana, masuk saja kemana-mana, ya. Tapi kembali kepada diri kita, bahwa kita pengen baik, kita pengen cari ridha Allah, jadikan sesuatu yang fasilitas yang Allah berikan dengan arah yang baik dan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak kita pakai wifi? Ya nggak masalah. Boleh kita pakai handphonenya, nggak masalah. Yang penting jalannya benar. Kita pakai handphone mungkin untuk untuk dakwah bagus. Ya, orang bisa mendengar dakwah walaupun dia mungkin tidak hadir dalam majelis, dapat pahala dia di situ. Kalau betul niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Artinya, ya, kalau sesuai, cocok, ya, dengan ketentuannya, maka itu baik. Tapi kalau tidak sesuai dengan ketentuan Allah, maka itu tidak baik. Yang lebih mencengangkannya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, ya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ini yang lebih mencengangkan. Allah berfirman begini, Allah itu tidak akan ditanya kenapa Allah melakukan itu. Tapi kita sebagai manusia pasti akan ditanya kenapa kita melakukan hal itu. Nanti di akhirat mungkin ada orang yang hari ini bodoh, tidak mengerti, tidak paham agama, dia bilang saya ridho dengan ketentuan Allah karena Allah menentukan saya bodoh. Bisa jadi patokan kalimat ini? Nggak bisa. Artinya kita harus belajar, kita harus beramal, cari ridho Allah. Itu kan kalimatnya. Carilah ridho Allah, carilah kesenangan Allah dengan beramal, dengan berzikir dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya ridho dengan kekufuran, nanti di akhirat kita yang ditanya, kenapa engkau tidak belajar? Allah ditanya nanti, kenapa Allah nggak jadiin saya orang alim? Ditanya nggak ada. Allah nggak bakal ditanya. Siapa yang berani nanyain Allah? Karena Allah pasti punya jawaban dalam semua pertanyaan. Apa jawaban Allah? Saya udah siapin beberapa hal fasilitas yang Masya Allah saya berikan. Wifi udah masuk ke dalam kampung-kampung. Kamu bisa membuka tausiah
pengajian banyak dibuka, kamu bisa hadir pengajian, bisa kamu belajar. Lah, kalau kita bodoh, riba dengan kebodohan, apa kita nanti gak ditanya sama Allah nanti? Kenapa kemarin dah ngaji? Udah ada pengajian dekat rumah, ya, dibuka pengajian di hari sekian, hari bulan fulan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa jawab apa? Artinya mau tidak mau, ya kita harus keluar daripada kebodohan. Ya, kalau hal yang bodoh, jangan kita ridhoi musuhnya. Kita harus keluar, ya kita harus beramal, kita harus belajar. Gak tahu nanya, ya Allah sudah bilang, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang ngerti kalau nggak ngerti, ya. Nah, makanya kita juga begitu. Kalau seandainya ada pertanyaan, kita buka. Kalau ada dapat kita jawabannya kita jawab. Kalau nggak dapat, ya kita ulang lagi. Kita tanya yang lebih paham. Sama-sama. Karena kita di sini ya berusaha untuk jadi hamba yang baik, diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau pengajian seperti ini diridhoi Allah nggak? Tentu diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena di dalamnya kita membacakan firman Allah, kita baikkan hati yang mungkin selama ini banyak ragunya, banyak pikir negatifnya. Ya. Ridho yang benar itu apa? Kita lihatin apa yang telah Allah berikan kepada kita, dinikmatin gitu. Mungkin kita nggak sesempurna tetangga sebelah. Kita lihatin keluarga kita yang kecil, ya kan? Nah, kita senang, alhamdulillah ada keluarga, alhamdulillah dapat suami, masya Allah, walaupun ya Allah yang Rabbi ya Rasul, ya mau istighfar aja tiap hari gitu. Tapi alhamdulillah. Makanya Sayyidina Abu Bakar bilang apa? Kalau seandainya orang yang sakit itu, ya, berpikir tentang apa yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan lupa dengan sakitnya. Sakit lupa. Kenapa? Masih ada nikmat. Di dalam orang sakit itu masih ada nikmat. Apa? Dijenguk sama orang, dikasih makanan yang biasanya nggak dikasih makanan juga. Tapi pas sakit, masya Allah ada yang ngasih, ada yang peduli, ada yang nawarin obat. Jangan dipikir sakitnya, tapi dipikir apa? Dipikir feedback atau hal yang berbalik kepada kita, hal yang positif. Masih ada keluarga yang menemani, ya. Tapi ya gitu, perasaan kita tuh banyaknya apa negatifnya. Lamanya sakit nih. Gak ada kayaknya orang yang peduli. Padahal tiap hari ada tuh orang datang, gitu. Suami masih nemenin atau istri masih nemenin, anak masih ada, ya. Alhamdulillah. Nah, ini yang perlu kita nikmati. Kita lihatin anak kita syukuri pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihatin rumah kita yang sederhana. Nah, ini hasil dari pengajian itu sebenarnya, Bapak. Kita lihatin apa yang Allah berikan itu dan kita terima. Itu ada pahalanya. Ingat tuh, kita berpikir tentang hal positif yang diberikan Allah itu ada pahala, ya. Makanya dikatakan apa? Tafakkaru sa'atan khairun min ibadati alfi sanah. Berpikir tentang nikmat Allah itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Gimana? Berpikir tentang nikmat Allah lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Ya mungkin maksudnya apa? Lebih enaknya kita terjemahkan bahwa hal-hal yang mungkin kita bisa berikan kepada orang yang banyak selama 1000 tahun, ya, dengan berpikir ya tentang nikmat Allah itu lebih utama. Karena kita sudah menerima nih, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Berpikir terus kita tiap hari, terima kasih ya Allah. Karena ngucapin alhamdulillahnya sulit tuh sebagian orang. Apalagi orang yang tiap harinya ngeluh hanya dengan keluarganya, ngeluh dengan hartanya, ngeluh gajinya nggak naik-naik, ngeluh THR-nya turun dikit, ngeluh ini itu, ngeluh dengan makanan. Sebenarnya sekarang udah bukan waktu ngeluh, waktunya kita bersyukur. Kita bukan ada di zaman yang mungkin Orde Baru, ya, Orde Baru tahun 1998 ataupun di zaman jahiliyah dulu yang hidupnya itu dipenuhi dengan kesabaran, Bapak Ibu. Dulu pernah kita dengar cerita saking pecakliknya di daerah Yaman, itu mereka ya saking sulitnya cari makanan, mereka makan korma sak biji-bijinya. Korma kan ada bijinya,
dimakan korma sama biji-bijinya. Terus ditanyain sama orang, kamu makan korma sama bijinya? Lah, emang ada bijinya? Emang ada bijinya? Saking apanya, Pak? Saking laparnya. Kita sesusah itu saat ini. 3 kali kita makan, enggak 3, 5. Belum gorengan, plus bakso, plus satenya, ST. Udah masa bersyukur kita. Kita lihatin makanan yang dikasih sama Allah. Alhamdulillah, dapat makan hari ini. Alhamdulillah ya Allah, dikasih air putih hari ini. Masih nikmat gitu Pak, minum air putih. Masih bersama keluarga, masih hidup, masih hidup. Allah kasih sehat. Nikmat luar biasa, nikmat paling besar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita tanamkan pada diri, bukan keluhnya. Bukan keluhnya. Kalau keluh yang kita pertahankan terus, nanti syaitan aja yang akan masukin kita. Kamu lihat tuh tetangga, kamu punya mobil baru, kamu mobil kemarin gak ganti-ganti, motor butut masih dipakai. Ya nggak apa-apa, yang penting masih bisa jalan gitu. Alhamdulillah. Belum lagi cemburu-cemburu yang lain, cemburu sosial. Lihatin media sosial, lihatin orang makin glamor, flexing, masya Allah. Ya, itu yang mau ditiru. Kalau itu yang kita saksikan sehari-hari, kita lihat orang semakin berkembang dengan dunianya, hati kita semakin turun. Hati kita, kepercayaan diri kita makin jatuh. Benar? Lihatin aja orang tiap hari beli mobil baru, capek itu Pak. Benar? Scroll aja, cari ceramah, cari hal-hal yang positif yang bikin kita semangat hidup. Apa yang bikin kita semangat hidup? Kita masih diberi kesempatan Allah untuk hidup, dan alhamdulillah masih bisa ngaji, masih sehat, masih bisa sholat. Apalagi pas kita dengerin azan Allahu Akbar, alhamdulillah masih ketemu sholat. Ketemu sholat, masya Allah. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syukuri, kita nikmati. Ya, nah sisa-sisanya kalau seandainya masih ada target, ya target hidup, malu kita punya target masing-masing. Ya, tapi kalau udah tua masih ada target kamu. Ada lah ya, target anak mau jadi apa, cucu mau jadi apa. Ya, itu usahakan saja dan pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahakan. Berarti kita tidak rela, ya. Itu dengan qada. Kita pernah dengar ucapan Imam Al-Ghazali, kan kita ini udah ditentukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kan kita udah ditentuin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita ini sebelum kita lahir udah ditentuin sama Allah. Terus fama faidatud doa? Apa gunanya doa? Ya kan? Seolah berlawanan ini kalimat. Ketentuannya udah ditentukan, tapi kita berdoa seolah tidak ridho gitu. Apa tidak ridho orang yang berdoa? Enggak. Kata Imam Al-Ghazali, justru doa itu adalah bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harusnya Allah takdirkan. Dia dapat bala, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya ketentuannya tertolak. Jelas ya? Berarti kita harus berdoa. Karena doa juga bagian daripada ibadah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh enggak Ustaz kalau saya berdoa, ya minta anak saya jadi orang sukses, jadi orang baik, orang saleh? Boleh. Ya. Sisanya nanti kalau seandainya semua yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita doakan, itulah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan berhenti berusaha. Allah tak pernah kecewain kita. Pernah Allah ngecewain kita. Alhamdulillah. Kalau kami pribadi kadang berdoa minta sama Allah, gak pernah gak dikabulin. Alhamdulillah. Gak tahu, Allah mudahkan aja jalannya begitu. Ya, Allah mudahkan. Yang penting kita minta. Cuman kadang kita terlalu sombong, gak mau minta. Sombong betul ya. Sombong. Minta gak mau. Berharap anak kita jadi anak yang soleh atau sombong. Berharap nanti anak bisa jadi investasi kita. Investasi ya, bahwa nanti kita di alam kubur amalnya kita dapetin. Ya, pahala yang dia buat dapat sama kita. Itu penting.
Makanya ya bukan berarti kita berdoa kita menolak ketentuan Allah, enggak. Tapi berdoa adalah bagian daripada pokok ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, "I'lam anna al-maqamat at-tisa' allati dzakarnaha laysat 'ala rutbatin wahidah bal ba'daha maqsudatun bi dzatiha kal mahabbah war ridha fa innahuma a'la al-maqamat." Kata Imam Al-Ghazali, ketahui oleh ini ilmu ya, bahwasanya segala maqam atau kedudukan yang 9 yang disebutkan dari awal ya, apa tuh kemarin, rasa takut ya, ridha, ikhlas dan lain sebagainya, itu semua kata beliau ya, yang 9 itu segala sifat yang terpuji yang 9 itu disebut di dalam bab yang kelima ini tidak ada atas satu martabat, tapi setengahnya itu maksud bagi zatnya seperti mahabbah dan ridha. Maka bahwasanya keduanya itu yang terlebih tinggi. Beliau ingin jelasin apa? Bahwa kalau di kalau seandainya kita urutkan martabat-martabat sifat-sifat yang kemarin kita sebutkan, rasa takut, apalagi kemarin ridha, rasa cinta, kemudian apalagi itu banyak tuh, tawakal ya, kemudian ikhlas, jujur, syukur ya, sabar, itu semua sifat-sifat yang agak tinggi katanya adalah mahabbah dan ridha. Itu tinggi sekali. Rasa cinta dan menerima itu paling tinggi daripada sifat-sifat yang tadi yang selainnya. Wa ba'daha matlubatun li ghairiha kat-taubati waz-zuhdi wal khawfi was-sabri idza at-taubatu ruju'an an tariqil bu'di lil iqbal ala tariqil qurbi waz-zuhdu tarku at-tashaghuli 'anil qurbi wal khawfu sawtun ya bisyauqil 'abdi ila tarku asy-syawaghil was-sabru jihadun ma'a-syahwat al-qati'ah at-tariqil qarib. Dan setengahnya itu matlub bagi lainnya seperti taubat dan zuhud dan khauf dan sabar. Kalau kita urutkan kenapa sifat mahabbah ini lebih baik daripada sifat yang lain, kan gitu pertanyaannya. Kata beliau, kalau taubat itu kembali daripada jalan yang jauh, ya seolah kita kembali saja. Ya, kalau mau diurutkan yang pertama taubat ya orang kembali. Yang kemarin yang nggak sadar jadi sadar. Kemudian ya atas jalan yang hampir, kemudian ya hampir yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zuhud meninggalkan sesuatu yang membimbangkan akan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hampir kepada Allah. Sedangkan zuhud kita seperti hanya meninggalkan sesuatu yang kemarin menyibukkan kita, sekarang kita jadi fokus sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu zuhud namanya. Kemudian rasa takut itu katanya ya sesuatu yang menghalaukan ya akan hamba Allah Subhanahu wa taala kepada meninggalkan sesuatu yang membimbangkan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut ya kepada Allah itu katanya apa? Kita seolah menjauh daripada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sabar yaitu berperang serta segala syahwat, yakni perangai-perangai hawa nafsu yang memutuskan jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sabar itu adalah perang, katanya. Perang melawan hawa nafsu. Ya seolah ya tidak ada yang kita dengan Allahnya secara langsung begitu. Kalau seperti mahabbah, langsung kita sama Allah Subhanahu wa taala cinta. Ridha langsung juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang lain tadi seperti pelantarannya saja. Ya, kalau mau dekat sama Allah ya harus takut dulu. Kalau mau dekat sama Allah ya harus sabar dulu, harus tawakal dulu, harus zuhud, tinggalin dunianya baru bisa sama Allah. Tapi kalau mahabbah, rasa cinta, kita langsung amalnya ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya rasa ini lebih tinggi daripada rasa yang lainnya. Ridha juga begitu. Kita langsung menerima, nggak perlu lagi meninggalkan sesuatu. Ya, itu kata Imam Al-Ghazali. Kemudian wa kullu dzalika ghairu matlubatun lidatiha bal matlub wal qurb, yang semuanya tadi kita sebutkan sabar, zuhud, takut dan lain sebagainya itu tidak dimaksudkan
diri sabar itu sendiri. Tapi apa? Kehendaknya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jalannya adalah zuhud, rasa takut dan lain sebagainya. Tapi kalau mahabbah udah dekat banget gitu loh. Kalau orang udah mahabbah udah dekat sekali sama Allah Subhanahu wa taala, udah cinta. Tapi kalau rasa takut ya orang baru mau dekat takut dulu. Kalau sabar ya orang baru mau dekat baru sabar dia. Belum nyampe gitu loh. Makanya martabat sabar itu lebih rendah daripada martabat yang lain. Wal mahabbah ya wadzalika bil ma'rifah wal mahabbah fa innahuma matlubatun lidatiha la li ghairiha. Tapi kalau rasa cinta itu memang yang dimaksudkan adalah rasa cinta itu sendiri. Enggak ada maksud yang lain. Memang betul-betul cinta sama Allah, enggak ada maksud yang lain. Ya, enggak ada maksud untuk dekat, tapi memang untuk maksudnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walakin akan tetapi la yatimmu dzalika illa biqat'i hubbi ghairillah anil qalbi. Ini yang berat. Ini yang sulit. Tapi kata Imam Al-Ghazali, untuk mendapatkan rasa cinta kepada Allah tidak ada jalan lain, tidak akan sempurna rasa cinta itu kecuali dengan meninggalkan cinta selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Gimana caranya? Ini yang sulit. Karena cinta itu banyak kali. Ya, dengan barang-barang masih sayang, ya. Ada ibu-ibu misalnya nanti di rumah kalau ada kelapa misalnya, ada buah-buahan diambil orang masih marah, berarti belum ikhlas, belum betul-betul nerima. Nanti masih cinta kan bapaknya. Masya Allah, Allah alam ya, kita nggak ngalamin. Kita dengerin cerita ulama terdahulu, ya ulama seberang. Itu kalau lagi bercocok tanam bapak, itu kalau ada binatang yang datang ke makanannya itu dia nggak marah. Makan aja tapi sisain ya katanya. Sanggup nggak gitu? Kita nanam sesuatu tapi nggak dikandangin lah. Kalau dikandang mungkin dikandangin lah, cuman ya dipagar itu maksudnya. Tapi tidak marah ketika ada binatang yang datang. Itu betul-betul tawakal itu. Tiba-tiba ya ini nanam padi misalnya, ada monyet yang datang kan suka kerjain tuh monyetnya. Nah, dimakan sama dia. Tapi ulamanya nggak marah, dia bilang apa ya udah makan tapi sisain ya. Memang disisain namanya. Karena dalam hati mereka itu ya Allah nggak mungkin ngecewain makhluknya. Mungkin. Saya pasrahin sama. Yang penting itu pakarnya udah kita bikin, ya kan. Nah, cuman apa? Masya Allah, nggak tahu takdir dari Allah, kehendak dari Allah ada binatang yang masuk. Nggak diharap. Kita dengarnya begitu, bahwa kita nggak jadi saksinya. Tapi kita dengarnya begitu. Kalau buruh fulan itu, kalau tanam-tanaman, katanya nggak pernah kalau ada binatang datang. Oh itu kalau seandainya udah masak tadinya, burung-burungnya biarin aja. Makan aja nanti sisain ya. Tapi hasil yang mereka dapatkan itu sama seperti orang lain. Kita ini kebanyakannya takut rugi, takut gak dapat hasil tanaman, gak mau berbagi memang. Nah, akhirnya apa? Memang pelit, akhirnya dimusnahin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini yang apa namanya yang perlu ya kita tanamkan dalam hati. Mungkin gak secara penuh kita bisa hasilkan cinta, ya. Tapi sedikit demi sedikit bisa kita pulangkan rasa cinta kita kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya minimal kalau ada orang ngambil merusakin barang, jangan marah. Ya udah merusak apa? Ya kan? Tapi jangan sampai nabrak dan hancurin, ya kan? Sengaja gitu ya. Kalau orang nggak sengaja kan ada tuh, orang nggak sengaja ketabrak, orang nggak sengaja apa? Nyenggol mungkin, ya maafin. Ini enggak, ya senggol bacok, ya kan? Habis senggol langsung marah, ngamuk, ya kan? Berantem, sanggup bunuh-bunuhan. Kita pernah dengar ada orang yang apa keciprat kotoran sapi. Yang keciprat itu datangin tukang mobilnya, kemudian ditusuk perutnya sampai keluar isi perutnya. Nah, ini parah sekali. Ini orang udah nggak punya rasa cinta. Ya. Tapi kalau seandainya kita ya udah keciprat iki, ya kan? Memang apa namanya? Ini berat mau diterima memang. Hati kita. Kenapa? Karena masih ada rasa cinta kita ya, sama sesuatu. Ya, sedikit-sedikit kita bisa ya untuk belajar
meninggalkan cinta selain Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak mungkin kecewain kita ini. Kalau Allah udah mau kasih ya pasti dapat bagian kita. Tugas kita hanyalah bekerja dan berdoa, ya, sisanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Fahtaju ilal khawfi was-sabri was-zuhud. Katanya apa? Nah, rasa cinta ini tak mungkin bisa kita gapai juga dan kecuali dengan rasa takut. Ada rasa takut baru ada rasa cinta. Ada rasa sabar baru ada rasa cinta. Ada rasa zuhud baru ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, 10 hal ini ya semuanya berkaitan. Mau tidak mau kita ada rasa walaupun sedikit. Ya, walaupun ada sedikit rasa zuhud dalam hati, maksudnya tidak terlalu mencintai dunia, ya, ada rasa syukur, terima atas pemberian, bersyukur atas apa yang diberi sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian di dalam hati kita maka berkehendak bagi demikian itu kepada rasa takut, sabar dan zuhud. Bermula sebesar-besar suatu yang manfaat ibadah. Ini yang paling terakhir akan disebutkan oleh beliau. Kayaknya waktu kita agak cukup dan mungkin bisa sampai kepada bab yang terakhir ini. Tapi ada kata beliau yang paling dekat, yang bisa cepat sekali orang bisa dekat sama Allah Subhanahu wa taala, bisa langsung makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengingat akan kematian. Ingat mati ini adalah cara terbaik untuk apa? Untuk kita bisa cinta kepada Allah, mendapatkan sifat-sifat yang baik. Nah, makanya orang-orang dulu kan sering gitu. Mau ngapain banyak cita-cita nanti gitu. Nanti kita capek-capek bikin nanti mati. Apa yang mau diambil banyak-banyak nanti mati. Ingat terus. Jadi kalau mau ini adalah ibadah. Mengingat nanti itu adalah bagian daripada ibadah. Ya. Kalau kita malah takut mati, ya kan? Nah, takut. Di sini takut mati nggak? Ibu, takut mati nggak? Takut ya? Mau gimana ya? Takut mati. Karena sesuatu yang nggak bisa dihindari memang. Takut nggak takut ya ibunya mati, Bu. Tapi nggak saat ini. Habis pulang. Habis pulang nggak juga ya? Sesuatu yang nggak bisa dihindari, mustahil, pasti mati gitu. Nah, tapi mengingatnya itu bisa bisa cepat dekat kita sama Allah Subhanahu wa taala, cepat dekat. Nah, nanti dijelasin dalam bab terakhir ya. Kira-kira apalah keterangan daripada Syekh nanti ya, bagaimana cara untuk mengingat nanti itu dan apa pahalanya, terus kegunaannya apa, kan gitu. Ini penting, bab penting juga, bagian daripada sifat baik daripada hati. Rasul juga pernah bilang, saya tinggalkan 2 benda mati kepada kalian, 2 pengingat. Nah, 2 pengingat yang nggak bisa ngomong. Apa itu? Pertama Al-Quran, kedua kuburan. Al-Quran dan kuburan. Al-Quran nggak bisa bicara secara langsung dengan kita kan? Kalau bahasanya benda mati. Kuburan juga begitu. Tapi 2 hal ini bisa bikin kita insya Allah selamat. Ya kan? Mau judi, ingat nanti pas judi mati kan gitu. Mau maksiat, nanti pas mau maksiat mati. Artinya apa? Kedekatan kita sama Allah itu betul-betul luar biasa. Karena ingatan itu. Tapi kebanyakan kita nggak ingat mati itu. Orang-orang tua ya kadang masih juga ada mencari dunia sampai mati-matian, sampai nggak ingat mati. Itu yang bahaya. Ya. Gak ingat mati lagi, gak ingat umur katanya gitu. Tapi ingat Bu, Bapak Ibu ya, ini ilmu bukan untuk komentari orang. Jangan pula nanti habis kajian waktu dia orang gak ingat mati. Ini gak ada yang kayak gitu. Ini ilmu untuk kita. Saya gak rindu kalau seandainya nanti Ibu habis belajar sini atau Bapak habis belajar sini, pulang ke rumah komentari orang. Gak mau saya. Buat apa kita belajar kalau cuma komentari orang? Gak ada pahalanya. Ya, ini ilmu buat kita. Biar kita ingat, jangan terlalu besar ambisi dunia ini, karena pasti mati. Jangan begitu sampai mati-matian untuk mencari dunia, sampai gak ingat sholat, ya gak ingat keluarga. Masya Allah, pengen senang tadi. Hiburan boleh,
tapi ada waktu sholatnya, ada waktu zikirnya. Ya? Makanya pengajian ini dijadikan, masya Allah, alhamdulillah, ini bentuk daripada mengisi waktu dengan kebaikan. Daripada kita gosipin orang, ya, daripada kita melakukan hal yang jelek, di sini insya Allah kita nggak ngelakuin. Itu faedah ngaji ya Pak. Kita nggak ngomongin orang gitu loh. Kita nggak ngomongin orang di sini. Ya, ada yang ngomongin orang di sini? Nggak ada. Nggak. Kita nggak ngomongin orang, kita nggak komentarin orang. Ya, kita cerita tentang hal baik. Dan mudah-mudahan ini bisa bertahan. Ya, bisa jadi apa? Jadi bagian dalam hidup kita untuk semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ya kita berniat dalam hati, ya Allah, saya ingin dekat. Minta, boleh nggak? Boleh Pak. Minta sama Allah. Kita tuh kadang nggak mau minta. Ya Allah, pengen nanti kalau meninggal kumpul sama Rasulullah. Oh, ya. Ini enggak. Pikirannya mau nanti pengen anak PNS, pengen anak jadi dokter besar, jadi orang besar. Itu dunia banyak. Kita pengennya kumpul di surga. Ya, dunia sebentar lagi gak aman ya. Ya, kita kemarin aja baru perasaan baru puasa, sekarang udah lebaran. Udah mau habis bulan Syawal. Cepat betul berlalu. Nanti kita tidak sadar bahwa kita sudah dalam kuburan. Kata Nabi SAW, semua upaya, ya, semua upaya yang kemarin kita upayakan, kita usahakan, diputus oleh kematian. Diputus oleh kematian. Coba lihat, kalau orang meninggal tuh paling ceritanya apa? Bapak tuh pengen lah begini, pengen begini, tapi gak kesampaian. Nah, banyak pengennya, akhirnya dipotong oleh kematian. Ya, sembunyi lagi ya. Nah, dipotong oleh kematian. Nabi pernah buat gambar, tapi gak ada di sini ya. Pengen buat gambar. Jadi gambarnya tuh kayak kotak gitu, ya. Kemudian di kotak-kotaknya itu ada garis-garis lurus banyak, garis-garis banyak. Kemudian di tengahnya ada garis satu. Katanya apa? Ya, sejauh garis lurus ini ibaratkan perjalanan kalian. Sejauh mana kalian berjalan, katanya. Nah, kotak segi empat yang paling besar itulah kematian kalian. Sejauh mana kalian berjalan, kalian tidak akan bisa lari dari kotak besar. Sedangkan garis-garis kecil itu semua adalah keinginan kalian. Keinginan kalian banyak sekali, tapi kematian lebih mendahului keinginan kalian. Allah ya. Jadi sekarang cita-citanya coba cita-citanya selamat dunia akhirat nanti masuk surga. Dengan cara apa? Dengan semua upaya-upaya duniawi yang kita niatkan untuk akhirat. Bekerja kita untuk Allah, kita niatkan